Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4 K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan kedua PJJ Mata Kuliah HI. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Setelah pertemuan lalu, saya berbicara tentang kontrak perkuliahan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pengantar di hygiene industri. Sebagai pendahuluan, perkembangan sektor industri mempunyai dampak penting terhadap perekonomian penduduk di samping dampak lainnya seperti timbul beban fisik, biologi, serta sosial. Dunia industri semakin berkembang. Kita tahu kita sudah berada di revolusi industri 4.0 ya, 4.0, di mana kemampuan sistem informasi secara virtual dengan modelnya digital. Nah, kemampuan sistem untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi yang secara menyeluruh, ya. Nah, ini berarti timbul juga bahaya-bahaya yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan karyawan maupun penduduk di sekitarnya. Ya. Setiap hari seorang pekerja bekerja rata-rata 6 sampai dengan 8 jam ya, selama shift kerja. Berarti kira-kira sepertiga usia kehidupan sehari-harinya dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja. Ya, tentu ini dapat menimbulkan risiko timbulnya kecelakaan kerja maupun PAK, ya, penyakit akibat kerja. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan cara terbaik karena kecelakaan kerja maupun PAK merupakan suatu bencana dan kerugian. Jadi kita sebagai safety officer di perusahaan itu perlu membuat program serta kebijakan di bidang hiperkes ya, dan KK gitu ya, yang diharapkan dapat menangani pembinaan hiperkes dan keselamatan kerja ya di perusahaan atau instansi tersebut. Ya. Apa kebijakan dalam bidang hiperkes ya? Yang bisa dilakukan adalah satu, mendorong kesadaran tentang pentingnya hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan. Kemudian peningkatan kemampuan tenaga kerja menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Kemudian perbaikan mutu lingkungan hidup atau kerja, industri yang dapat menjamin kesehatan. Dan peningkatan status gizi pekerja. Kemudian yang bisa dilakukan adalah menurunkan atau pengurangan kesakitan dan kematian. Mengembangkan sistem informasi kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan keluarga pekerja sehat sejahtera, gitu ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu adalah salah satu aturan yang menjamin K3 ya, K3 kita dalam bekerja. Nah, di sana itu diatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, apa itu kesehatan kerja? Ya, kesehatan kerja adalah usaha peningkatan derajat kesehatan para pekerja atau masyarakat pekerja, baik fisik, mental, maupun sosial, melalui usaha-usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan disebabkan oleh faktor-faktor ini. Ya. Teori Hendricks itu mengatakan penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui itu adalah perilaku yang tidak aman sebesar di atas 80%. Gitu ya. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%. Gitu ya. Atau kedua hal tersebut di atas yang terjadinya secara bersamaan. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah gangguan kesehatan itu sama juga, yaitu mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. Ya. Nah, ini adalah istilah dan definisi terkait K3 yang akan Anda banyak temui selama perkuliahan, ya. Tidak hanya di mata kuliah HI saja. Ya, saya tampilkan agar Anda familiar dengan istilah ini. Ya.
kesehatan lingkungan kerja. Ya, stressing pointnya ada di derajat kesehatan pekerja dan mengendalikan faktor-faktor di lingkungan kerja. Sepertinya sederhana, ya. Tapi untuk sampai ke tahap pengendalian, kita harus mengetahui tahapan penerapan manajemen risiko. Ya. Ada 6 tahap untuk ke manajemen risiko, yaitu risk plan, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan, kemudian komunikasi, konsultasi. Ya. Nah, tahap identifikasi risiko pun itu harus melalui 6 tahap lagi ya, sesuai OSHA gitu ya. Jadi banyak sekali tahap-tahapannya gitu, tapi itu nanti kalian dapatkan lebih dalam di semester 3 ya, di mata kuliah SMK 3 ya. Ini kesehatan lingkungan menurut WHO ya. Jadi bisa disimpulkan keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan ya, agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia ya. Kemudian ini terkait keamanan kerja, yaitu usaha peningkatan keselamatan para pekerja dengan memberi perlindungan pada para pekerja serta peralatan kerjanya ya. Ini definisi keselamatan kerja dan ergonomi ya. Jadi ada perbedaan antara keamanan kerja dengan keselamatan kerja. Keamanan kerja atau work security itu dia lebih memberikan perlindungan terhadap kecelakaan yang sengaja. Ya, sedangkan keselamatan kerja atau occupational safety itu memberikan perlindungan terhadap kecelakaan yang tidak diinginkan, ya, seperti kecelakaan, gitu ya. Tapi keselamatan dan keamanan kerja ini konsep yang saling terkait erat, ya, yang berkaitan dengan perlindungan nyawa dan aset, ya, aset-aset perusahaan. Ya. Ini definisi hygiene dan sanitasi, ya. Untuk sanitasi nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Ada materi terkaitnya ya. Nah, dalam bidang ergonomi dan K3 kita tidak akan pernah lepas dengan istilah keselamatan kerja ya, occupational safety, dan kesehatan kerja ya, occupational health, atau ada yang menyebutnya occupational hygiene ya. Jadi hygiene, higiene, artinya usaha di bidang kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya penyakit, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatannya. Ya, upaya melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan manusia. Ya. Ini manajemen kesehatan kerja. Ya. Jadi ada upaya penyelesaian antara kapasitas kerja, kemudian beban kerja, dan lingkungan kerja ya. Jadi supaya si pekerja tadi dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, gitu ya. Ya tentunya agar diperoleh produktivitas kerja ya, yang optimal ya. Undang-Undang Kesehatan tahun 92 gitu ya. Untuk itu kan diperlukan program-program yang real gitu ya. Nah, ini program yang dibagi sesuai ilmu kesehatan masyarakat ya. Jadi ada program dasar dan lengkap ya. Tentu karena kalian akan menjadi lulusan D4 K3, maka level pengetahuan harus sampai kepada program kesehatan kerja lengkap ya. Nah, ini semua nanti akan diajarkan selama pendidikan 8 semester ya. Sehingga ketika lulus Anda sudah bisa membuat program secara komprehensif gitu ya di tempat kerja Anda gitu ya. Ini keadaan dan masalah yang terjadi ya. Saya ambil contoh di ibu kota. Ya, jadi angkatan kerja yang mengalami peningkatan sehingga risiko semakin besar.
ya. Kemudian ada data ILO menunjukkan betapa besar biaya yang harus digunakan untuk kasus-kasus seperti kecelakaan kerja, gitu ya, PHK, gitu ya, fatality, dan kecacatan. Ya. Nah, kita juga pernah mengalami penurunan jumlah kecelakaan kerja, ya, tapi tidak menunjukkan penurunan yang berarti karena kasus yang menyebabkan kematian dan yang menimbulkan cacat juga masih tetap tinggi, ya. Nah, saya ingin mengenalkan Balai Hiperkes. Ya, jadi Balai Hiperkes adalah tempat melakukan program-program hygiene industri yang dimiliki oleh pemerintah. Ya. Di Kaltim, Balai Hiperkes itu ada di Samarinda. Ya. Ada di Samarinda. Nah, tugas pokoknya adalah melaksanakan pelatihan dan pengujian di bidang hygiene perusahaan, ya, ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja dengan menggunakan fasilitas laboratorium. Nah, ini fungsi Balai Hiperkes. Ya. Jadi seandainya nanti kalian berada di perusahaan, kemudian mengalami kesulitan dalam melaksanakan program HI, itu nanti bisa bekerja dengan Balai Hiperkes di wilayah kerja Anda. Ya. Misalnya kalian ingin melakukan program pelatihan K3, ya, tapi kurang nih jumlah pelatihnya di tempat kerja Anda, gitu ya. Anda cuma sendirian misalnya. Gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan kerjasama dengan Balai Hiperkes ya, untuk datang ke tempat kerja Anda atau Anda mengirimkan karyawan ke Balai Hiperkes untuk dilakukan pelatihan tertentu. Gitu ya. Karena memang Balai Hiperkes adalah unit pemerintah, jadi sertifikat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kompetensi yang diakui oleh negara. Gitu ya. Nah, ini contoh visi dan misi ya, bisa menjadi inspirasi Anda ketika nanti berada di perusahaan. Ya, Anda tentu harus membuat visi dan misi K3 ya di tempat kerja Anda. Ya. Oke, ini adalah dasar hukum atau peraturan perundangan ya. Undang-Undang tahun 45 pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ini menjelaskan hak perlindungan tenaga kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 70 ini menjelaskan syarat-syarat K3 ya, tentang P3K, bahaya kebakaran, cara mencegah dan mengurangi bahaya ledakan, gitu ya, penerapan ergonomi, gitu ya, bahaya listrik, gitu ya, dan sebagainya. Ini juga aturan perundangan yang terkait dengan pengawasan kesehatan kerja. Ya. Jadi ada kewajiban perusahaan untuk memiliki dokter atau perawat perusahaan yang bersertifikat Hiperkes. Ya. Kemudian ada kewajiban untuk melakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ya. Jadi misalnya nih nanti di tempat kerja perusahaan tidak melakukan ini, ya. Jadi Anda nanti yang bisa dipersalahkan oleh pemerintah. Ya. Dalam hal ini dinas ketenaga kerjaan, gitu ya. Karena di tempat kerja yang mengerti tentang Hiperkes dan K3, ya Anda kan tidak mungkin misalnya manajemen atau bagian keuangan, ya, administrator, gitu ya, operator, gitu, atau bagian lain bisa paham Hiperkes kalau tidak Anda beri informasi seperti itu ya. Nah, ini juga peraturan terkait kewajiban pelaporan kepada pemerintah. Ya, dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan. Jadi perusahaan itu berkewajiban memberikan laporan tentang PHK di tempat kerja. Ya. Kemudian jumlah kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja Anda juga harus dilaporkan. Ya. Nah, karena sudah dibuat aturan perundangan, maka akan ada sanksi bila tidak melakukannya. Ya. Nah, untuk tata cara pelaporan itu nanti akan dibahas lebih dalam nanti di mata kuliah kesehatan kerja ya di semester 2 ya.
Nah, ini untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja juga dibahas detail nanti di semester 2. Ya. Ya, ini contoh program Hiperkes untuk perlindungan dan pengendalian tenaga kerja. Ya. Saya ambil contoh pengujian lingkungan kerja, fisika, atau kimia. Ya. Misalnya, Anda berada di perusahaan perkebunan yang relatif sedikit menggunakan bahan kimia. Nah, tentu akan membutuhkan biaya untuk pengadaan alat detektor gas, misalnya, gitu ya. Alatnya mahal, gitu ya. Digunakannya setahun sekali, gitu ya. Belum memikirkan penyimanannya, gitu ya, atau cara merawatnya, kemudian rusak, gitu ya. Pelatihan operatornya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Anda bisa saja mengadakan kerjasama dengan Balai Hiperkes atau vendor swasta yang tersertifikasi untuk melakukan pengujian lingkungan kerja. Ya, jadi Anda patuh terhadap peraturan perundangan dan juga tidak memakan biaya perusahaan yang besar bila dibandingkan kalau membeli alat sendiri. Gitu ya. Tapi ini contoh saja ya, memang perlu dilakukan perhitungan atau assessment gitu ya. Bisa saja nanti dari hasil assessment lebih menguntungkan dengan membeli alat sendiri. Nah, ini akan diajarkan di mata kuliah manajemen biaya K3 nanti di semester 5 gitu ya. Nah, hari ini tugas saya hanya memberi pengantar apa saja yang akan kalian dapatkan selama kuliah dan apa yang akan kalian hadapi di dunia kerja. Ya. Karena Anda harus siap ya melakukan program-program di tempat kerja gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa mulai biasakan untuk edukasi protokol kesehatan agar orang terdekat Anda mengetahui bahaya serta apa yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.